Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Karimah, NIM 1517072, jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya dari kelompok 9, KKNDR Angkatan 50 IAIN Pekalongan. Video ini merupakan salah satu program kerja dari KKNDR saya. Dalam video ini, saya akan memberikan informasi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum dengan tema membangun kesadaran hukum pada masyarakat Desa Gundang. Langsung saja ke slide yang pertama. Apa sih kesadaran hukum itu? Kesadaran hukum berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu, dan mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum memiliki makna yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada dan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Kesadaran hukum akan memiliki makna mendalam manakala pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum bermuara pada perilaku berupa tindakan nyata, mematuhi atau menaati hukum atau peraturan, seperti membayar pajak, retribusi kebersihan, mematuhi rambu lalu lintas, dan marka jalan. Dengan demikian, kesadaran hukum akan terwujud dengan ditopang unsur-unsurnya. Selanjutnya ada refleksi kesadaran hukum akan bermuara pada pencapaian tujuan hukum. Ada 15 poin. Yang pertama itu adalah order atau ketertiban. Yang kedua keamanan atau rasa aman. Yang ketiga kesetaraan. Yang keempat perlindungan. Yang kelima kepastian. Yang keenam kepatuhan atau ketaatan. Yang ketujuh keseimbangan. Yang kedelapan pertumbuhan, yang ke-9 pembangunan, yang ke-10 stabilitas, yang ke-11 integritas, yang ke-12 kegunaan, yang ke-13 pemerataan, yang ke-14 keadilan dan kebenaran, yang ke-15 kesejahteraan dan kemakmuran. Di sini ada 4 indikator kesadaran hukum. Apa saja itu? Ada 4 itu. Yang pertama itu adalah pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum itu pengetahuan tentang seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Seperti yang terlihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa pembunuhan, perampokan, pencurian, dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan itu telah diterbitkan. Selanjutnya itu pemahaman hukum. Pemahaman hukum mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaat bagi warga negara. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu sikap hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Yang terakhir adalah pola perilaku hukum. Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum. Karena di sini dapat terlihat apakah suatu peraturan itu dapat berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dari keempat indikator kesadaran hukum ini, itu menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum terhadap tertentu dalam perwujudannya. Apabila seseorang itu mengetahui hukum, maka bisa dikatakan tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Tetapi jika seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum,
maka tingkat kesadarannya telah tinggi. Selanjutnya, apa sih itu desa sadar hukum? Desa sadar hukum ini adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya memenuhi kriteria sebagai desa atau kelurahan sadar hukum. Nah, kriterianya itu apa aja sih? Nah, di sini kriterianya itu ada 2, yaitu yang pertama itu pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% atau lebih. Yang kedua, tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ini ada proses dan tata cara pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum. Nah, yang pertama itu prosesnya pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum diawali dengan penetapan suatu desa atau kelurahan yang telah mempunyai kelompok keluarga sadar hukum atau kadarkum menjadi desa atau kelurahan binaan. Selanjutnya itu usul penetapan dilakukan oleh camat, diajukan kepada bupati atau wali kota. Selanjutnya bupati atau wali kota menetapkan dengan surat keputusan suatu desa atau kelurahan binaan. Selanjutnya desa atau kelurahan binaan dibina terus-menerus melalui kegiatan temu sadar hukum, ceramah, simulasi, dan lomba kadarkum hingga memenuhi kriteria untuk menjadi desa atau kelurahan sadar hukum. Selanjutnya, Gubernur menetapkan desa atau kelurahan binaan yang telah memenuhi kriteria menjadi desa atau kelurahan sadar hukum setelah pertimbangan usul bupati atau wali kota, dan itu menjadi desa sadar hukum. Selanjutnya, gimana peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat? Nah, di sini ada dua poin. Yang pertama itu adalah tindakan atau action. Tindakan itu tindakan menyadarkan hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memberatkan ancaman hukuman atau dengan lebih mengetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Yang kedua yaitu pendidikan atau education. Pendidikan dapat dilakukan secara formal maupun non-formal. Hal ini diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal atau non-formal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Nah, di sini pendidikan formal itu pendidikan kesadaran hukum di sekolah harus dilakukan dari tingkat rendah sampai jenjang pendidikan tinggi. Perlu penanaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bagaimana cara memperoleh perlindungan. Yang kedua itu ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ditunjukkan kepada masyarakat luas, meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan non-formal dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain penyuluhan hukum seperti saat ini, kampanye, dan pameran. Mungkin cukup sekian penyuluhan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.